Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI LSAD Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan, hari ini saya ambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-10 saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara dapat mendengarkan, menyimak dengan baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema generasi yang tidak mengenal Tuhan. Kita sudah membaca di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-10 ini menceritakan tentang angkatan yang baru, generasi yang baru yang ada di Israel pada waktu itu. Setelah seluruh angkatan yang lama meninggal dunia, yaitu angkatan yang ikut merebut tanah Kanaan, ikut berperang untuk menduduki tanah Kanaan, itu angkatan yang lama. Dan setelah seluruh angkatan yang lama meninggal, termasuk Yosua dan Kaleb juga meninggal, maka yang ada dari bangsa Israel adalah angkatan yang baru. Yang ada adalah generasi yang baru. Dan sangat disayangkan, generasi yang baru dari umat Tuhan Israel pada waktu itu dicatat di dalam firman Tuhan, mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak mengenal perbuatan-perbuatan besar yang sudah Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Mereka tidak mengenal perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah Tuhan kerjakan bagi orang-orang Israel. Jadi sangat disayangkan, generasi yang baru yang ada di Israel pada waktu itu, mereka generasi angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Akibat dari tidak mengenal Tuhan, maka mereka melakukan apa yang jahat. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka hidup di dalam segala kejahatan karena tidak mengenal Tuhan. Di dalam ayat 11 sampai 13 saya akan bacakan, Hakim-Hakim 2 ayat 11 sampai 13. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Itulah yang dilakukan oleh generasi yang baru yang ada di Israel pada waktu itu. Mereka sebuah generasi yang tidak mengenal Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak beribadah kepada Allah yang benar, tidak beribadah kepada Allah yang hidup, tetapi mereka beribadah kepada Allah bangsa-bangsa lain. Mereka menyembah kepada berhala-berhala, menyembah kepada dewa-dewa, kepada Baal
dan para Asitoret. Dan karena mereka tidak mengenal Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, beribadah kepada berhala-berhala, akibatnya Tuhan murka terhadap orang-orang Israel. Tuhan murka terhadap mereka. Hukuman Allah menimpa mereka. Dan Allah menghukum mereka dalam bentuk penindasan, dalam bentuk perbudakan yang dilakukan oleh musuh mereka. Di dalam ayat 14 dan 15 dikatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Itulah kondisi keadaan yang dialami oleh orang-orang Israel yang tidak mengenal Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan Tuhan murka. Tuhan menghukum mereka dengan mengizinkan mereka ditindas oleh musuh-musuh mereka. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok, ke dalam tangan musuh-musuh, sehingga mereka hidup dalam penindasan, mereka hidup dalam perbudakan. Ketika mereka mau melawan, tangan Tuhan menekan mereka. Mereka tidak menang, mereka dikalahkan oleh musuh-musuh dan hidup di dalam kesesakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu apa yang dialami oleh bangsa Israel di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika sebuah generasi tidak mengenal Tuhan, mereka akan hidup di dalam kejahatan. Mereka akan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan akan menghukum mereka. Dan tentunya kita tidak ingin generasi penerus kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita melakukan apa yang jahat. Kita tidak ingin generasi penerus kita hidup di dalam kejahatan. Kita tidak ingin generasi penerus kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita dihukum oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk mendidik mereka, mengajar mereka supaya mereka mengenal Tuhan. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengenalkan Tuhan kepada mereka. Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan, di mana Tuhan sudah menebus, menyelamatkan kita. Jadi tentunya kita tidak ingin generasi penerus kita hidup di dalam kejahatan. Kita tidak ingin generasi penerus kita dihukum oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu kita harus mengajar generasi kita untuk mereka mengenal Tuhan. Dan kita juga harus menjadi teladan di dalam beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika generasi penerus kita ajar dari kecil sejak dini untuk mengenal Tuhan,
untuk beribadah kepada Tuhan. Kita ajar kebenaran firman Tuhan. Kita beri teladan hidup di dalam Tuhan. Mereka akan bertumbuh mengenal Tuhan. Mereka akan hidup mengasihi Tuhan. Mereka akan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kehidupan mereka pastinya akan diberkati oleh Tuhan. Karena mereka beribadah kepada Tuhan menjadi sebuah generasi yang mengenal Tuhan. Generasi yang hidup takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tugas kita, tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tugas gereja. Bukan hanya tugas dari hamba-hamba Tuhan, bukan hanya tugas dari guru-guru sekolah minggu, mengajar, mendidik anak-anak untuk mengenal Tuhan, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Sehingga generasi kita, generasi penerus kita menjadi generasi yang mengenal Tuhan, hidup takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan menjadi sebuah generasi yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, memberkati kita semua, memberkati anak-anak kita, cucu-cucu kita, memberkati generasi-generasi penerus kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh menjadi umat-umat-Mu, kami boleh menjadi orang-orang yang mengenal Engkau. Sehingga kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau dan diselamatkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami mengajar, mendidik anak-anak kami, mengajar generasi penerus kami supaya mereka mengenal Engkau, hidup di dalam Engkau, hidup takut akan Engkau, beribadah kepada Engkau. Dan kami percaya generasi penerus kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami menjadi generasi-generasi yang dipakai oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Engkau ya Tuhan? Ya Tuhan, Engkau Allah semesta alam. Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.